Kali ini kita mau membahas cara pasang ring seher yang benar. Pertama-tama, ini karena sehernya seher lama ya, saya nggak punya seher baru. Yang pertama-tama itu kalian harus cek pistonnya ini. Oh, saya ada piston baru. Nah, kayak gini. Ini punya CS1. Pertama-tama kalian perhatikan tanda. Kalau di Honda itu ada tulisan in. Kelihatan nggak? Ini ada stempelnya soal in. Ini nih ngadepnya, pokoknya posisi colokan ini ngadepnya ke saluran masuk, atau kalau motor karbu yang ke klep karbu, kalau yang injeksi yang ke klep masuk, kok klep masuk. Ini jangan sampai kebalik masangnya. Jadi nanti ini buat klep buang, ini klep masuk. Gini. Ini klep masuk, ini klep buang. Kalau Honda ada tulisannya in. In. Ini artinya masuk, bahasa Inggris. Kalau di Yamaha itu dia tanda titik. Jadi cuman kayak titik gitu doang. Nah, kalau Yamaha tuh beda. Titik dia ngadepnya ke bawah, ke knalpot. Jadi ke lubang exhaust atau lubang knalpot. Kalau Yamaha ya titik, kalau Honda itu in. Jadi tiap pabrikan tuh beda-beda topnya. Nah, saya ini lagi masang CS1, kebetulan topnya ini in. Jadi posisi tulisannya ini ada di dekat katup masuk. Bukan di dekat ya, harus terpasang in gini. Jadi ini klep masuk, ini klep buang. Jangan sampai terbalik. Oke, langsung. Sebelum masang ring kita harus tahu dulu nih fungsi-fungsinya guys, bro. Yang pertama, ini ring oli. Nah, ini posisinya, bentuknya begini. Ini ring oli. Terus kedua itu ada ring ini. Ini saya jelasin sesuai urutan nanti masangnya. Ini sama ring oli juga. Jadi fungsinya ring ini dua tuh bukan menghalang ya, apa ya? Agar si oli ini terjebak di sini, guys. Nah, ini kan ring ini liku-liku tuh. Nah, jadi nanti oli-oli itu terjebak di sini. Nah, ini fungsi ringnya ini untuk biar oli ini gak keluar-keluar. Ya apalah gitulah bahasanya lah. Pokoknya ini untuk oli dia, buat nyimpen oli. Ini kita sebut ring ketiga. Sebenarnya ini 3 cuma jadi 1. Kita sebut ring 3. Kedua ada ring, ini biasanya orang nyebut ring kompresi 2. Nah, ini karena bekas jadi nggak ada tandanya. Kalau baru itu ada tandanya dia. Nah, Mas, gimana Mas kalau tandanya hilang? Ciri-cirinya apa? Nah, gini. Itu pertanyaan bagus. Untuk ring kompresi kedua ya, ring 2 yang dari sini. Ini kan ring oli. Nah, ini yang kedua ini ring kompresi 2. Dia ini fungsinya untuk untuk menyapu oli-oli sisa yang ada di silinder di blok sini. Nah, ini kan kalau oli semua ya otomatis ngebul kalau nggak ada yang ngebuang. Nah, fungsinya ring kedua itu seperti itu. Nah, ciri-cirinya, sampean kalau dioles begini, ring kedua itu tajam. Kalian bisa rasakan. Kalau kalian punya ring seher ya, kalau nggak punya ya mau rasain pakai apa? Pakai pisau, hancur. Nih guys. Nah, ini saya ngerasain ini nggak ada yang tajam, berarti ini bukan ring kompresi 2. Mungkin yang ini.
Sebenarnya kalau ring seher udah nggak ada tandanya repot. Makanya kalau servis besar ini dicopot, posisinya dipastikan. Seumpama ini dari seher begini posisinya, ya kalian taruh begini, jangan begini. Kebanyakan gitu, lupa. Nah ini kita raba di sini, raba pinggirannya guys. Dirasa tajam berarti itu ring kompresi 2 karena dia tugasnya untuk menyapu. Jadi kalau diperhatikan ini sebenarnya nggak rata guys, dia tuh tajam. Kalau kita ginikan pakai tangan tuh tajam. Nah fungsinya tajam ini untuk menyapu oli yang tersisa di sini, jadi tersapu kan kedorong keluar gitu. Jadi kayak wiper lah, kayak wiper set gitu. Jadi di blok ini olinya tidak terlalu banyak tersapu. Ini kayaknya 2, berarti bener yang ini. Kalau yang ada tandanya enak. Di sini ada tulisan biasanya T1 atau T2 atau T doang. Nah, posisi hurufnya harus ngadep ke atas gini. Ke piston gini posisinya. Ini tulisan ngadepnya ke atas gini. Jangan kebalik gini. Harus ngadep ke atas. Ini kan karena mesin berdiri jadi begini. Ya kalau mesin tidur ya sama aja begini kan. Kalau yang ring kedua itu tajam. Nah ini ring 2 nih, tajam nih. Ini kalau dirasakan tajam. Ini dia nggak lurus guys. Nggak sepenuhnya rata. Dia ada kayak cekungan gitu. Cuman ini cekungannya harus pakai mikroskop ini baru kelihatan. Ini kalau diraba pakai tangan, ini ada tajam gitu. Oke, ini ring kedua. Nah, ini yang paling vital. Ring kompresi 1. Tugasnya apa mas? Nah, tugasnya ini menahan, bukan menahan ya, apa ya? Untuk menahan campuran bensin dan bahan bakar di ruang bakar. Bensin dan bahan bakar, bensin dan udara, sorry. Ini bensin dan udara. Ini fungsinya vital banget. Ini kalau terjadi kebocoran, kompresinya lemah. Ini ring 1. Ring 1 ini sebenarnya sama semua sih kalau dibolak-balik. Menurut saya ya, nggak tahu kalau di orang lain tuh bolak-balik kayaknya sama sih. Soalnya dia bentuknya sama. Karena di sini dia rata, nggak tajam, rata ini. Oke, next pemasangan. Nah, untuk pemasangan ini karena seher busuk, ini saya tandain aja ya, garis. Ini berarti posisinya ada di X. Harusnya kan in, nah, cuman ini tadi nyopot posisinya X. Berarti posisi piston begini nanti. Ini masang blok. Nah ini di bawah. Pertama kita masang ini ring oli. Ring oli sejajar sama ini guys, sama pen piston. Ini dari lubang X. Ini X nih knalpot. Sejajar sama pen. Ini jadi pasangnya. Ini sejajar sama pen. Nah, ini menurut buku panduan ya, buku panduan Honda. Jadi tiap motor tuh pemasangannya beda-beda. Nah, ini sejajar sama ini lurus. Oke. Nah, kedua pasang ring ini. Ini sama ring oli juga, cuman dia fungsinya untuk mencegah oli-oli yang terjebak di sini mudah keluar. Sebenarnya keluar, cuman biar dia nggak keluar semua, masih ada pelumasan di sini. Ini dipasang. Harusnya ini saya pakai piston baru ya, jadi saya gambar apa sudut-sudutnya. Saya kemungkinan nggak punya spidol. Nah ini kita taruh di sini. Loh, lampunya mati guys. Nah ini, kalau saya pasang di sini.
Kalau bisa sih di tengah-tengah sini. Saya pasang dulu. Kan tadi ini di tengah. Ring oli di tengah. Ini kita pasang di sini. Tiap motor beda-beda ya guys. Jadi jangan disamaratakan. Karena pengaturan berapa derajatnya, ini miring ke sini, ini miring ke sini, itu berpengaruh guys pada performa. Satunya sama kayak gini, ini pasang di sini, satunya juga di sini, dia seberang-seberangan. Kelihatan? Terus ini pasang di seberangnya. Tuh nyangkut. Share bekas, share barunya nanti guys, belum di quarter. Ini nggak masuk ya karena ada kotoran. Intinya ini sejajar. Ini tak lepas dulu. Ini nggak masuk guys, soalnya kotorannya banyak. Ini di sini sejajar sama tepian. Ini juga di sini sejajar sama tepian. Oke, ring oli sudah terpasang. Ring kedua. Nah ini kan posisinya, ini kan ini tak garis X. Nah pasangnya gini. Pasang sama kayak ring oli, pasangnya di sini. Patokannya tepian seher ini aja. Ujungnya ya, ujung ini. Sini, pasang di sini. Nyangkut. Nah, ujungnya ini, nih ujung sama ujung ketemu di sini nanti. Oke. Nah, satunya di sebelahnya di sini. Jadi semuanya di tepian. Nah, sudah jadi. Ini karena piston bekas ya, maaf ya, karena yang baru ini belum di quarter. Sayang kalau dipasang ring-ring nanti baret. Oke, nih posisinya. Ingat, jangan terkecoh oleh coakan klep. Banyak yang terkecoh nih, agan-agan kan. Ada yang bilang, Mas, coakan klep gede kok di klep in, bukannya itu buat X. Sebenarnya tidak melulu yang besar ini untuk in, karena mengingat klep in itu kan besar, jadi coakannya harus besar. Oh enggak semuanya, itu tidak berlaku. Kita harus tetap memakai pedoman. Nah, ini bisa dilihat. Orang-orang banyak terkecoh di sini oleh piston standar. Kayak seperti ini nih, yang baru nih enak nih. Nah, kalau untuk CS1 kebetulan coakan yang besar itu untuk klep in. Nah, ini tulisannya in kan kebalik. IN, in, masuk. Nah, ini coakannya. Jadi kan posisi begini. Ini klep in, ini klep X. Kalau yang nggak tahu klep in X, ini klep masuk, ini klep buang, dah bahasanya. Tak sederhanakan. Ini klep masuk, ini klep buang. Ini yang dari karburator, dari injeksi, ini yang ke knalpot. Nah, cuman kalau CS1 ini kebetulan coakan in-nya lebih besar, memang. Dan X-nya kecil karena ukuran klep buang itu biasanya kecil. Bukan biasanya ya, memang kecil dari ukuran klep in. Jadi kita harus tetap patokannya ini. Ini patokan untuk memasang piston. Jangan sampai terbalik. Kenapa Mas? Kok jangan sampai terbalik? Bukannya sama saja? Beda. Nah, dari bolongan ini ke sini
sama ini ke sini itu beda ukurannya. Kenapa beda? Karena ada yang namanya offset. Itu saya nggak bisa jelasin di sini karena itu panjang offset. Sebenarnya sih itu menyesuaikan juga dari stang seher juga. Offset, bukan offset bola ya, offset. Jadi dari bolongan sini, ini ke sini, sama ini ke sini, itu ukurannya beda, nggak sama. Jadi kalau sampai terbalik, jadi si piston itu dia nggak mulus maju mundur, dia akan menggerus blok. Ini tangan saya nih blok, dia malah akan menggerus gini kalau sampai terbalik. Akibatnya apa? Motor ngebul, tenaganya nggak ada. Wes, itu tips dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat, pantang menyerah.